Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ketemu lagi kita di mata kuliah Penatausahaan Bendahara, dan pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas terkait dengan pembukuan transaksi penerimaan negara, melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Saya coba review sebentar. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang format-format buku yang digunakan oleh bendahara penerimaan. Kita sudah bahas tentang buku kas umum, buku pembantu, dan buku pengawas anggaran penerimaan atau BPAP. Dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan tata cara pembukuan transaksi PNBP. Prosedur pembukuan PNBP sendiri, yang pertama, pembukuan dimulai dari buku kas umum, selanjutnya baru dibukukan pada buku pembantu terkait. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan menggunakan komputer, bendahara wajib mencetak BKU dan buku pembantu lainnya sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Penomoran dan tanggal pembukuan. Nomor bukti yang berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara pada buku kas umum dan seluruh buku pembantu. Nomor bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan bendahara penerimaan pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam buku kas umum dan bersifat unik untuk 1 tahun anggaran. Jadi tidak ada ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan, jadi bendahara dipersilahkan untuk membuat nomor bukti sendiri, tetapi yang mempunyai keunikan khusus. Kalau yang saya lakukan ketika saya menjadi bendahara, tentunya saya urutkan dokumennya dulu, dan ada pembedanya. Kalau misalnya kas masuk saya berikan kode KM, sementara kalau kas keluar saya berikan kode KK. Jadi misalnya ada bukti yang pertama saya terima awal sekali, saya beri kode 01-KM-2019 misalnya. Tetapi itu diserahkan kepada bendahara penerimaannya masing-masing. Tata cara pembukuannya, yang pertama adalah mengidentifikasi dokumen sumber, apakah sudah layak untuk dibukukan, memenuhi dokumen sumber sebagai dasar pembukuan atau tidak. Kalau sudah, menganalisis transaksinya, benarkah itu transaksi yang terkait dengan bendahara penerimaan satker yang kita kelola atau tidak. Kemudian mencatatnya secara kronologis dalam suatu buku. Ingat, di sini kita menggunakan single entry ya. Tata cara pembukuan berikutnya adalah, pertama, transaksi itu kita bukukan di dalam buku kas umum atau BKU. Caranya seperti apa? Didebit jika transaksi itu merupakan transaksi penambahan. Dikredit jika transaksi merupakan pengurangan saldo BKU. Kemudian bisa juga didebit dan dikredit jika tidak menambah maupun tidak mengurangi saldo BKU. Jadi tidak langsung tidak dicatat ya. Kalau misalnya tidak mengurangi, itu dicatatnya di debit dan di kredit. Kemudian setelah kita catat di dalam buku BKU, kita catat di dalam buku pembantu. Sama kalau kita menggunakan single entry, buku pembantunya juga didebit jika menambah saldo buku pembantu, dikredit jika mengurangi saldo buku pembantu. Yang berbeda yang ketiga, tidak dibukukan jika tidak mempengaruhi saldo buku pembantu. Pembukuan bendahara penerimaan dibagi menjadi 2, di mana yang pertama adalah bendahara penerimaan pengelola khusus PNBP saja. Kemudian yang kedua, bendahara penerimaan pengelola PNBP, perpajakan, dan dana pihak ketiga. Pembukuan bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan DJBJ selain mengelola PNBP juga mengelola uang lainnya seperti dana pihak ketiga dan perpajakan. Maka menggunakan pembukuan bendahara penerimaan pengelola PNBP, perpajakan, dan dana pihak ketiga. Baik, kita masuk ke teknis pembukuan bendahara penerimaan. Yang pertama, pembukuan target.
Pembukuan ini kita lakukan ketika kita sudah menerima target PNBP. Yang pertama, dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya adalah DIPA yang kita terima awal tahun. Dan pembukuan target ini hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun ketika kita menerima DIPA saja. Kemudian kita analisis transaksinya. Karena tidak mempengaruhi saldo BKU, maka tidak dibukukan di BKU. Sebagai pengawasan target pendapatan dibukukan di pengawas anggaran pendapatan BPAP. Kemudian pembukuannya seperti apa? Pembukuannya adalah di BP pengawasan anggaran pendapatan pada kolom target pendapatan. Ini hanya pada awal tahun saja ya. Contoh dari pembukuan target DIPA adalah sebagai berikut. Sebuah Satker mempunyai target PNBP berupa pendapatan uang pendidikan akun 423511 sebesar 1,2 M. Maka, bendahara penerimaan akan mencatat di BPAP di kolom akun 423511 sebesar 1,2 sebagai target PNBP seperti yang tertera dalam BPAP berikut. Yang kedua adalah pembukuan penerimaan setoran tunai PNBP. Dokumen sumbernya adalah surat bukti store. Kemudian kita lihat transaksinya. Karena sudah ada realisasi penerimaan, maka penerimaan PNBP dibukukan sebagai penerimaan atau debit di BKU. Kemudian, karena diterima secara tunai, maka dibukukan sebagai penerimaan atau debit di buku pembantu kas tunai. Karena bersumber dari PNBP, dibukukan di dalam buku pembantu PNBP. Karena sudah ada realisasi penerimaan, maka dibukukan dalam buku pengawas anggaran pendapatan pada kolom penerimaan, kolom realisasi, dan bukti penerimaan. Pembukuannya seperti apa? Berarti bisa kita summary-kan BKU-nya debit, BP tunai debit, BP PNBP debit, dan BPAP kolom penerimaan, kolom realisasi, dan bukti penerimaan. Sebagai ilustrasi untuk pembukuan penerimaan secara tunai, pada tanggal 2 Januari, bendahara penerimaan menerima SBS pendapatan uang pendidikan akun 423511 sebesar 7.500.000. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut. Debit BKU sebesar 7.500.000, debit BP kas tunai sebesar 7.500.000, kemudian debit BP PNBP sebesar 7.500.000. Berikutnya adalah di BPAP sebagai realisasi PNBP 423511 7.500.000 di BPAP dan diisi kolom masih berupa bukti penerimaan sebesar 7.500.000. Ilustrasinya Anda bisa lihat di buku-buku yang ada di bawah ini. Berikutnya adalah pembukuan penyetoran PNBP ke kas negara. Dokumen sumbernya adalah SSBP. Kemudian kita analisis transaksinya. Karena uang di brankas berkurang, maka dicatat sebagai pengeluaran kredit di buku pembantu kas tunai. Karena PNBP sudah disetorkan ke kas negara, maka dicatat sebagai pengeluaran kredit buku pembantu PNBP. Karena sudah disetor ke kas negara, maka buku pengawasan anggaran pendapatan di kolom sudah disetorkan. Pembukuannya BKU kredit, BP kas tunai kredit, BP PNBP kredit, BPAP sudah di-store. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 2 Januari, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan uang pendidikan akun 423511 sebesar Rp7.500.000 ke kas negara dengan menggunakan SSBP. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut. Kredit BKU sebesar Rp7.500.000, kredit BP kas tunai sebesar Rp7.500.000, kredit BP PNBP sebesar Rp7.500.000, kemudian BPAP kolom sudah disetorkan Rp7.500.000. Ilustrasinya Anda bisa lihat di
4 buku yang ada di bawah slide ini. Berikutnya adalah pembukuan penerimaan setoran PNBP melalui rekening bendahara penerimaan. Dokumen sumbernya adalah bukti slip setoran. Kemudian kalau kita analisis transaksinya, penerimaan PNBP melalui rekening akan menambah saldo rekening di bank dan dicatat sebagai penerimaan atau debit di buku pembantu bank. Karena merupakan penerimaan PNBP, maka dicatat sebagai penerimaan debit pada buku pembantu PNBP. Selain itu, juga menambah realisasi penerimaan di buku pengawasan anggaran pendapatan. Jadi pembukuannya adalah BKU debit, BP Bank debit, BP PNBP debit, dan BPAP kolom penerimaan. Ilustrasinya sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari, bendahara penerimaan menerima melalui rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan akun 423511 sebesar Rp7.500.000. Maka pembukuannya adalah debit BKU sebesar Rp7.500.000, debit BP Bank sebesar Rp7.500.000, debit BP PNBP sebesar Rp7.500.000, kemudian BPAP sebagai realisasi PNBP akun 423511 sebesar Rp7.500.000 diisi kolom masih berupa bukti penerimaan Rp7.500.000. Nah, pembukuannya bisa dilihat di dalam 4 buku di bawah ini. Berikutnya pembukuan penyetoran PNBP ke kas negara melalui pemindah bukuan dari rekening bendahara. Dokumen sumbernya adalah SSBP. Kemudian transaksinya kita coba lihat. Karena uang di rekening berkurang, maka dicatat sebagai pengeluaran kredit di buku pembantu bank. Karena PNBP sudah disetorkan ke kas negara, maka dicatat sebagai pengeluaran kredit buku pembantu PNBP. Karena sudah disetorkan ke kas negara, maka buku pengawasan anggaran pendapatan diisi kolom sudah disetorkan sebesar yang disetorkan berapa. Jadi pembukuannya adalah BKU kredit, BP Bank kredit, BP PNBP kredit, BPAP sudah disetorkan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 6 Januari, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas negara melalui pemindah bukuan dari rekening bendahara penerimaan pendapatan uang pendidikan sebesar Rp7.500.000. Maka pembukuannya adalah kredit BKU sebesar Rp7.500.000, kredit BP Bank sebesar Rp7.500.000, kredit BP PNBP sebesar Rp7.500.000, dan BPAP kolom sudah disetorkan sebesar Rp7.500.000. Ilustrasi pencatatan dalam bukunya bisa Anda lihat di ilustrasi buku di bawah ini. Berikutnya adalah pembukuan penerimaan SSBP dari wajib setor PNBP. Jadi dalam hal ini wajib setor langsung menyetorkan penerimaan negara ke kas negara. Jadi bendahara penerimaan hanya menerima surat bukti setornya saja. Jadi dokumen sumbernya adalah SSBP. Analisis transaksinya adalah PNBP yang disetorkan oleh wajib setor ke rekening kas negara tidak mempengaruhi kas di bendahara penerimaan. PNBP ini dicatat sebagai realisasi penerimaan PNBP. Jadi di BKU-nya tidak dicatat, di buku pembantu lainnya tidak, jadi cukup dicatat di dalam BPAP saja pada kolom sudah disetorkan. Jadi pembukuannya adalah BPAP sudah disetor. Ilustrasinya, pada tanggal 15 Januari, bendahara penerimaan menerima SSBP atas pendapatan uang pendidikan sebesar 15 juta. Pembukuannya adalah dibukukan di BPAP sebagai realisasi yang menambah pendapatan uang pendidikan akun 423511 sebesar 15 juta dan di kolom BPAP sudah disetorkan sebesar 15 juta juga. Anda bisa lihat ilustrasi pembukuannya di bawah ini. Berikutnya, pembukuan penerimaan uang pihak ketiga yang belum menjadi hak negara.
PNBP yang diterima oleh bendahara, baik secara tunai maupun melalui rekening bank harus dibukukan, termasuk penerimaan uang dari pihak ketiga yang belum menjadi hak negara. Apabila bendahara penerimaan menerima uang yang belum menjadi pendapatan negara, belum dapat dianggap sebagai realisasi penerimaan di BPAP, sehingga tidak dicatat pada BPAP. Ketika sudah bisa diakui sebagai pendapatan negara, baru diakui sebagai realisasi penerimaan dan dicatat pada BPAP, kolom penerimaan dan bukti penerimaan. Pada saat sudah disetorkan ke kas negara, dipindahkan ke kolom sudah disetorkan sebesar yang disetorkan ke kas negara. Pembukuan penerimaan uang pihak ketiga yang belum menjadi hak negara, dokumen sumbernya adalah bisa surat bukti setor ketika diterima secara tunai, bisa juga slip setoran bank ketika diterima melalui bank. Analisis transaksinya adalah karena setoran tunai atau melalui bank, maka menambah saldo BKU, maka BKU didebet. Karena menambah saldo kas tunai apabila diterima tunai atau menambah saldo rekening bendahara penerimaan di bank jika diterima melalui bank, maka buku pembantu kas tunai atau buku pembantu bank didebet. Karena menambah saldo BP dana pihak ketiga, maka BP dana pihak ketiga didebet. Jadi pembukuannya adalah BKU debet, buku kas tunai atau buku pembantu bank debet. BP dana pihak ketiga debet. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 10 Januari 2019, Rumah Sakit Bergas menerima dari pasien atau pihak ketiga di sini sebesar 3 juta tunai dan 10 juta melalui bank. Maka pembukuannya adalah sebagai berikut. Debit di BKU sebesar 13 juta, debit di BP kas tunai sebesar 3 juta, debit di BP bank sebesar 10 juta, debit di BP dana pihak ketiga sebesar 13 juta. Ilustrasi pembukuannya ada di bawah ini, silahkan dicermati. Baik, berikutnya adalah apabila dana pihak ketiga tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga kembali atau dibayarkan kepada pihak yang berhak, maka dibukukan di sisi kredit BKU, BP kas tunai atau BP bank, dan BP dana pihak ketiga. Contohnya, pada tanggal 15 Januari penerimaan tanggal 10 Januari sebesar 3 juta dikembalikan kepada pasien secara tunai. Pembukuannya adalah kredit BKU 3 juta, kredit BP kas tunai 3 juta, dan kredit BP dana pihak ketiga sebesar 3 juta. Ilustrasi pencatatan di bukunya silahkan Anda cermati di bawah ini. Berikutnya adalah penetapan dana pihak ketiga sebagai pendapatan. Dalam hal pihak ketiga itu ditetapkan sebagai pendapatan negara, maka dibukukan di sisi debit dan kredit di BKU, di sisi kredit BP dana pihak ketiga, di sisi debit BP PNBP, dan di kolom penerimaan dan bukti penerimaan pada BPAP. Contohnya, pada tanggal 15 Januari, penerimaan tanggal 10 Januari ditetapkan sebagai pendapatan PNBP sebesar 10 juta. Pembukuan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Debit dan kredit di BKU sebesar 10 juta, debit di BP PNBP sebesar 10 juta, kredit di BP dana pihak ketiga sebesar 10 juta, dan di kolom penerimaan di BPAP sebesar 10 juta, kolom bukti penerimaan, dan kolom akun sejumlah akumulasi dengan penerimaan sebelumnya. Ilustrasi bukunya silakan Anda cermati di bawah ini. Berikutnya adalah pembukuan penerimaan lain-lain melalui rekening bendahara penerimaan. Dokumen sumbernya adalah slip setoran. Analisis transaksinya, karena melalui rekening berarti menambah saldo BKU, maka BKU didebet. Karena menambah saldo rekening, maka buku pembantu bank didebet. Karena menambah saldo BP lain-lain, maka BP lain-lain didebet. Jadi pembukuannya adalah BKU, BP bank, BP lain-lain sebelah debet. Sebagai ilustrasi untuk penerimaan lain-lain, pada tanggal 20 Januari 2019, terdapat setoran dari Ahmad sebesar 5 juta pada rekening bendahara penerimaan yang belum diketahui tujuan pembayarannya. Maka pembukuannya adalah debit BKU sebesar 5 juta,
debit BP Bank sebesar 5 juta, dan debit BP lain-lain sebesar 5 juta. Ilustrasi bukunya Anda bisa cermati di bawah ini. Apabila pendapatan lain-lain diketahui tujuannya untuk apa, maka dipindahkan pencatatannya dari BP lain-lain ke BP PNBP. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 25 Januari diketahui bahwa setoran atas nama Ahmad sebesar 5 juta pada tanggal 20 Januari adalah untuk pembayaran uang pendidikan akun 423511. Pembukuan yang dilakukan bendahara penerimaan adalah sebagai berikut. BKU debit dan kredit sebesar 5 juta, kemudian BP lain-lain kredit sebesar 5 juta, BP PNBP debit sebesar 5 juta, kemudian di BPAP kolom penerimaan sebesar 5 juta, dan kolom bukti penerimaan serta kolom akun sejumlah akumulasi dengan pendapatan sebelumnya. Ilustrasi penjelasan di bukunya Anda bisa lihat ilustrasi di bawah ini. Summary dari pembukuan bendahara penerimaan yang kita bahas dari awal tadi, Anda bisa lihat di dalam kolom ini. Coba Anda pahami di mana transaksi-transaksi dicatat di dalam BKU maupun buku pembantu yang ada. Silakan. Baik, untuk memastikan pekerjaan kita benar atau salah, Anda bisa lakukan penjumlahan saldo buku kas tunai ditambah dengan saldo buku bank, itu jumlahnya harus sama dengan saldo yang ada di dalam BKU. Kalau tidak sama, bisa jadi kita ada terjadi kesalahan di dalam pencatatan. Tetapi hati-hati, sama belum tentu benar-benar pasti sama. Atau bisa juga Anda menggunakan rumus BP pajak plus BP PNBP plus BP dana pihak ketiga plus BP lainnya ditambah dengan BKU. Kalau saldo yang ada di dalam BP pajak, BP PNBP, BP, dana pihak ketiga, BP lainnya ternyata tidak sama dengan saldo yang ada di BKU, kemungkinan pembukuan kita belum sesuai. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.